ini kita sudah masuk gerbang kampung ini guys. Ini L4. Nah ini gerbang kampungnya, karena penduduknya sebagian besar dari etnis Bali, jadi gerbangnya juga corak Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan kita mulai dari Jalan Kesejahteraan ini. Nah ini di Simpang Alaya ini guys. Di Simpang Alaya. Ini kita mulai dari Jalan Panjaitan atau dulu Jalan Kesejahteraan. Nah ini simpang, ini bilang orang simpang Muara Gunung Lingai, ada juga bilang ini Temindung. Nah kalau ke kanan tuh masuk gang, masuk jalan kecil itu masuk ke Gunung Lingai. Ini Masjid Babul Hapasah Temindung. Tapi simpangan itu paling dikenal orang dengan, biasanya orang menyebutnya Muara Gunung Lingai. Sekarang kita di jalan apa ini? Dulu namanya ini Jalan Impres. Sekarang PM Nur. Jalan Panglima Muhammad Nur. Nah itu ada Pasar Dayak itu Lulung Lingau namanya. Di Jalan PM Nur. Ini kita mulai perjalanan dari Samarinda. Rencana saya perjalanannya finish di Muara Kaman. Di Muara Kaman rencana lewat Tenggarong seberang terus ke Sebulu. Nah, Sebulu SP. Mulai dari SP1, SP5, SP2, SP3 sampai SP5 kalau nggak salah itu kalau pinggir jalannya. Setelah itu baru Muara Kaman. Samarinda Muara Kaman. Bagaimana sekarang jalannya nanti kita lihat. Kalau informasinya sih sudah bagus banget, sebagian besar sudah semenisasi atau dicor. Dari kota Samarinda ini kurang lebih 100 km itu guys. Walaupun lebih itu udah banyak, mungkin ya sekitar 105 atau 106 km dari Samarinda sampai di Muara Kaman, pusat kecamatannya Muara Kaman, Pelabuhan Muara Kaman. Simpang kanan ini Gang Ahim namanya guys, tembusan Gang Ahim, Jalan Ahim. Tapi orang banyak masih menyebut Gang Ahim. Itu biasanya jalan pintasan itu kalau mau ke Bengkuring, terutama biasanya kalau dulu pas masih sering banjir. Kalau musim banjir, nah banyak orang memintas lewat Jalan Ahim itu.
Hari Minggu suasana kota Samarinda agak nyaman jalannya guys, tidak terlalu padat. Kalau hari biasa ini biasanya macet sudah di daerah sini guys, padat merayap. Walaupun nggak macet banget tapi padat merayap. Itu kalau lurus itu ke Jalan Awahab Sarani, Jalan Awahab Sarani Samarinda. Kalau ke kiri Wahid Hasim, terus Stadion Sempaja. Kanan ini ke Bengkuring itu guys, belok kanan Bengkuring ke Pinang Seribu, ke Bayur, ke Batu Jermin, ke Batu Besaung. Nah itu lewat kanan itu. Lewat kanan. Jalan Wahid Hasim 2 namanya guys. Nah ini kita lurus, kita masuk Jalan Awahab Sarani. Indo Grosir. Jalan Awahab Sarani ini terbagi 2 kelurahan. Kalau tidak salah itu yang sebelah sini Kelurahan Sempaja Selatan. Nah kalau yang sebelah sana itu Kelurahan Air Hitam. Hari Minggu santai banget kalau hari Minggu. Kalau hari biasa wow, dimana-mana jalan Samarinda ini merata, itu padat merayap.
Muara Kaman lewat apa namanya, lewat L itu ada beberapa pilihan. Kalau misalnya tuh lewat Batu Cermin atau Batu Besaung, nah, lewat situ sudah ada videonya guys, yang di channel saya ini, channel Aku Kawa, sudah ada videonya yang lewat Batu Cermin. Di flyover Juanda namanya, flyover air hitam. Simpang 4 air hitam. Kalau lurus itu ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Kalau kiri Jalan Suprapto. Jalan Suprapto itu dulu jalan pembangunan namanya guys. Nah, lewat daerah Porpo itu dulu jalan pembangunan namanya. Sekarang Jalan R Suprapto ini. Nah, ini yang ke kiri. Kalau ke kanan ini jalan apa ya? Orang mengenalnya ke kanan ini air hitam. Jalan apa nanti kita lihat. Nah, di atas ini flyover nih guys, dari Juanda ke Awab Syarani. Kadang-kadang nama jalan ini walaupun sering kita lewat, walaupun ingat, sudah hafal sebetulnya, cuma kadang-kadang waktu menyebutnya kok bisa lupa. Mungkin faktor U juga bisa itu guys. Jalan Haji Muhammad Kadri Uning namanya. Padahal udah hafal banget itu di luar kepala, tapi ketika menyebut bisa lupa. Begitulah kita ini manusia, mungkin bagaimanapun kita mencoba mengingat, kalau pas kita dikasih lupa ya tetap lupa. Jalan Haji Muhammad Kadri Uning, air hitam. Dialihkan. Ini yang bikin jalan dialihkan ini guys, ada sedang pengecoran nih,
bocoran. Jadi khusus mobil itu jangan lewat sini dulu kalau dari arah Simpang Juanda, karena bakal bermacet-macetan. Nah, ini yang sebelah kanan rumah sakit SMC. Rumah sakit SMC, Jalan Haji Muhammad Kadri Uning. Rumah sakit SMC. Tambah tinggi jalannya, guys. Nah, setinggi ini nanti berarti ini. Kiri itu kembali guys, ketemu lagi Simpang Juanda. Ini kita ke kanan, ke kiri itu Jalan Suryanata. Nah, yang kita lewati ini pun sekarang ini jalan Pangeran Suryanata, air putih. Jalan Pangeran Suryanata. Ketemu Simpang 4. Kalau ke kiri itu ke Lok Bahu. Nah, ke Lok Bahu, ke Karangpaci. Kalau ke kanan ke Sempaja, ketemu lagi Jalan Wahid Hasim 2 itu tadi, guys. Ini daerah yang sedang saya lewati sekarang ini dulunya dikenal orang dengan Pal 5. Nah, kayaknya sudah jarang yang menyebut ini Pal 5 ini, guys. Pal 5 itu mungkin sama dengan kilo 5. Entah kilo 5 dari mana itu dihitungnya. Bagong. TPA ini dulu, guys, tempat pembuangan akhir sampah Kota Samarinda. Informasinya sih entah, katanya sudah tidak difungsikan lagi. Di sebelah kiri ini pergudangannya. Pergudangan. Nah, ini tanjakan Gunung Pinang.
Pinang. Ini lumayan curam ini tanjakannya nih guys. Tanjakannya lumayan curam. Sering juga insiden di sini, truk mundur angkutan barat dan kuat nanjak. Sebelah sini juga ini turunannya agak curam. Tapi lebih sering insiden yang di sebelah sana itu kayaknya, yang tadi kita lewati. Ini kalau tidak salah kita sudah masuk Kampung Pinang ini guys. Namanya Pinang. Pinang. Pinang ini dulu sangat terkenal dengan buah langsatnya itu. Pinang. Bilang orang langsat air putih. Itu yang saya ingat. Mungkin sudah berkurang itu pohon-pohon langsatnya, karena menurut cerita banyak juga kebun-kebun yang sudah jadi perumahan, sudah dijual, digusur jadi perkampungan baru. SPBU Pinang ini. Kelurahan Bukit Pinang. Dulu itu di situ pernah dibangun terminal, tapi kalau seingat saya tidak pernah dipergunakan sejak dibangun sampai sekarang. Dan sekarang berubah fungsi, didirikan di atasnya kantor kelurahan Kampung Pinang. Itu di belakangnya masih ada itu guys, sisa-sisa bangunan terminal yang terbengkalai. Bukan terbengkalai tidak selesai, tapi terbengkalai karena tidak dipakai. Entahlah gimana dulu perencanaannya.
jalannya di sini sudah semakin banyak penduduknya. Beberapa tahun lalu ini masih kosong di sini guys. Sekarang bahkan sudah ada perumahan, kapling siap bangun. Mungkin beberapa tahun lagi ini sudah rapat, jadi kira-kira rumah lagi di pinggir jalan ini, kiri kanan. Nah, sampai kita sudah di persimpangan. Nah, kalau lurus kita ke Tenggarong itu guys, lewat jalur 2. Ini simpang Lebus namanya. Selamat datang di Kutai Kartanegara. Ini masuk Kecamatan Tenggarong seberang, jalan provinsi. Ini masuk L1 nih guys, daerahnya apa nama desanya itu lupa saya. L1 nih. Desa Karangtunggal. Kalau ke kiri itu ada persimpangan. Nah ini simpang 3 ini, simpang 3 Karangtunggal. Nah, Desa Karangtunggal namanya. L1. Kalau nama SP Ketan Pemukiman L1 SP. Nama awal waktu masih transmigrasi, sekarang sudah berkembang menjadi Desa Karangtunggal. Taman Bukit Bougainville. Bukit Bougainville, Daud Hitam. Ini ban gede-gede itu, distributor ban kayaknya, ban kendaraan berat. Simpang apa namanya, nggak ada pelangnya, saya nggak hafal. Mungkin masih masuk Desa Karangtunggal kiranya.
Rindang, jalannya Rindang nih guys. Jalannya Rindang. Ini masuk L2 kalau nggak salah sudah guys. Samsat Tenggarong seberang, masih Desa Karangtunggal, masih Desa Karangtunggal. Masih Desa Karangtunggal. L2, nama-namanya L2. Di masjidnya L2 guys. Masjid Jami Ulil Ijtihad, Desa Manunggal Jaya. Jadi di Desa Manunggal Jaya sudah namanya. Nah itu belangnya tuh, Sebulu, Muara Kaman, lurus, Desa Bangun Hijau kiri, Batu Cermin, Batu Besaung ke kanan. Nah itu yang saya sebutkan di awal video tadi, tembusnya ke sini nih kalau lewat Batu Cermin guys. Tembusnya ke sini itu juga sudah dicor semua itu. L2 Desa Manunggal Jaya.
datang Desa Bangunrejo. L3. Tidak sangka dulu ini transmigrasi ini guys, entah tahun berapa saya lupa, terus nanya tahun berapa ini transmigrasi, mungkin sekitar tahun 70-an. Poros L3. Jadi ini nama transnya L3. Nah, kalau nama desanya sekarang Bangunrejo, Masjid Jami At-Taqwa, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mr. DIY. Pondok Modern Ibadur Rahman, SD, SMP, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah. Nama pendidikan Islam. Madrasah
Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, Madrasah Sanawiyah setingkat SMP, Madrasah Aliyah setingkat SMA. Ini tidak lama lagi kita memasuki L4. Tidak hafal saya desanya, yang jelas L4 ini informasinya sebagian besar warganya itu dari Pulau Bali atau dari etnis Bali, dari suku Bali. Jadi banyak beli-beli di situ, guys. Beli-beli nengah, wayan, dan lain-lain. Nah, ini kalau ke kiri sudah pernah saya lewati. Sudah ada di video saya yang lalu, ke Ambalut, kampung atau desa Ambalut. Terus desa apa lagi namanya itu, Separi Kampung, Segihan, Sebulu Kampung. Nanti kita juga akan lewat Sebulu, tapi Sebulu SP, Sebulu Tran. Banyuwangi, Minak Jinggo. Kitadin Paradise, surga Kitadin itu. Nggak tahu bikin apa di dalam. Entah bikin taman atau daerah wisata atau sekedar reboisasi atau gimana. Siapa yang tahu, komen dong. Yang jelas nih hutannya kiri kanan ini hutan peremajaan atau reboisasi dari ex tambang Kitadin, tambang batubara Kitadin. Nah, ini kita sudah masuk gerbang kampung ini, guys. Ini L4. Nah, ini gerbang kampungnya, karena penduduknya sebagian besar dari etnis Bali, jadi gerbangnya juga corak Bali. Desa apa tadi namanya, Buana apa, Kertabuana kalau nggak salah. Nah, menurut informasi, menurut cerita di sini etnis Bali sebagian besar. Ini ke kiri ini jalan ke Separi Kampung itu, guys, ke pinggir sungai, ke Separi Kampung. Jadi menurut cerita kalau pas hari raya Hindu atau ada acara besar berhubungan dengan Hindu atau Bali, ini kayak di Bali kata orang, menurut cerita, karena sebagian besar warganya warga Bali. Nah, itu ciri khas, ada tempat sembahyang atau pemujaan, saya nggak tahu namanya. Nah, itu hampir di setiap rumah itu ada, guys, yang seperti itu. Apa namanya, kalau ada yang dari Bali menonton
silahkan dikasih info apa namanya dan fungsinya, silahkan dilengkapi di komentar. Ini jalan ini selalu ramai nih guys, karena apa namanya, karena ini memang tembusnya banyak, termasuk jalan vital, akses vital ini, bahkan ini antar kabupaten. Mau ke Kutai Timur, daerah Muara Bengkal, atau daerah Muara Jalong, daerah Busang, itu lewat sini guys, lebih dekat lewat sini. Selamat datang di wilayah RT20. Ciri khas Balinya kental banget. Warung makan Kampung Bali. Nah, yang muara-muara gang itu ada ciri khas Balinya guys. Ada penari Bali. Hampir di setiap rumah. Sawahannya guys. Desa Kertabuana namanya. Oh, itu padinya hampir panen itu kayaknya guys. Sudah mulai menguning. Nah ini kalau ini persimpangan tambang, ini akses masuk ke tambang. Nah itu parkiran kendaraan karyawan tambang ini. PT MSJ. Welcome to MSJ Mahakam Sumber Jaya. Nah ini jembatannya, ini jembatan tambangnya ini guys. Sedang tidak oleng kayaknya, mungkin karena ini lagi jam shift, jam pertukaran shift, pergantian shift. Ceritanya danau bekas galian tambang juga ini guys. Ceritanya sekarang banyak dipergunakan warga untuk usaha ikan keramba. Uji saya usaha budidaya ikan, makanya banyak keramba di situ. Sampai di sini masih ada ini guys, sentuhan budaya Bali. Tapi
tapi sudah berkurang. Nah, ini sudah apa namanya, pos kayu mati. Pos kayu mati, kenapa disebut pos kayu mati? Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Depan rumah. Tahu tim masih desa Kertabuana apa sudah beda ini. Ini batas ini. Batas, tapi belum ada tulisannya. Separi satu kalau misalnya. Separi satu. Masjid Al-Istiqomah, Bukit Pariaman, Tenggarong Seberang. Oh, nama kampungnya ini Bukit Pariaman sini. Bukit Pariaman. Separi satu. Bukit Pariaman, Separi satu. Pariaman. Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang. Separi satu. Jadi nama terannya Separi satu, tapi nama desanya Desa Bukit Pariaman. Masjid Nurul Hidayah, Desa Bukit Pariaman.
Kantor kepala desa Bukit Pariaman. Itu tadi kantor kepala desanya. Jadi setelah ini kita Sapari 2. Nah, ini ada Muara Kaman terlurus kilometer 16 Sapari 3 ke kanan menuju ke Desa Buana Jaya. Luar biasa perkembangannya sekarang. Perkembangan dan pemekaran wilayah. Banyak desa-desa baru, kampung-kampung baru yang berkembang. Tapi itu ya normal aja karena memang manusia selalu bertambah. Menangkar benih padi. Sebelah kanan ini SMA Negeri 1 Garok Seberang. Belakang pemukiman ini itu rumah daerah persawahan ini guys. Kiri kanan ini persawahan. Jauh matang-matang. Seger banget itu guys. Kita melihat yang hijau-hijau gitu bikin segar, bikin tenang. SP1 ini sudah daerah pegunungan semua ini guys, perbukitan. Jadi jalannya ini turun naik sudah, ini tanjakan tinggi. Nanti sampai di daerah memasuki SP1 baru mulai dataran lagi, dataran sampai ke Kaman. Kayak ke Muara Kaman itu sudah dataran itu guys. Walaupun ada beberapa bukit tapi landai, tidak ada yang tinggi lagi, hanya berupa gundukan-gundukan saja. Tidak seperti di sini. Kalau di sini tinggi-tinggi tanjakannya ini gitu. Terutama ini daerah Sapari Buana Jaya kalau ke kanan. Nah, ini persimpangan desa Buana Jaya. Saya belum pernah masuk ke sana. Dulu juga pernah lewat sini. Buana Jaya. Jalannya rata-rata di atas ini, di atas gunung, makanya banyak pemandangan indah di sini. Pemandangan persawahan khususnya. Kadang pemandangan persawahan, kadang pemandangan kebun sawit.
Bagong lagi. Nah, ini kiri kanan persawahan. Wow, ini sudah siap panen ini guys. Padi menguning. Padi menguning. Tampaknya di daerah ini swasembada ini guys. Khususnya beras. Waspada beras ketahanan pangan. Jadi nomor satu menurut saya pertahanan negara itu dari pangan ini guys. Dari pangan. Jadi bukan senjata, bukan kecanggihan apa, tapi pangan. Kalau ketersediaan pangan cukup, maka yang lain-lainnya mudah itu. Kalau swasembada pangan, ibaratnya kalau akan terjadi perang, ya kita tidak tahu ke depan itu guys. Mudah-mudahan jangan. Nah, kalau terjadi perang suatu saat misalnya, walaupun kita punya senjata hebat, sama-sama punya senjata hebat, nanti yang unggul itu yang punya pangan itu guys. Jadi punya senjata hebat tapi tidak swasembada pangan, perang berbulan-bulan, mau impor bahan pangan diblokir sama musuh, nggak bisa masuk, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli makanan karena berharap bahan makanan dari luar. Akhirnya bakal kalah juga guys, karena tidak mampu bertahan, tidak swasembada pangan. Jadi senjata hebat tapi kehabisan bahan makan. Ini jembatan tambang ini. Selamat datang di Sipari Besar, Desa Sukamaju. Oh, masuk Sipari Besar sudah ini guys. Berarti sudah kita tadi Sipari 3, Sipari 4 sudah kita lewati. Sekarang Sipari Besar ini urutan terakhir dari Trans Sipari, yaitu Sipari Besar. Dia dari Sipari 1, 2, 3, 4, lalu Sipari Besar. Kalau Sipari Kampung itu di pinggir Mahakam itu guys, jalannya, kampungnya, desanya di tepi Mahakam. Itu Sipari Kampung. Karena disebut Sipari Kampung karena itu Sipari asal. Induknya dari Sipari lainnya. Kalau Sipari 1, 2, 3, 4 itu transmigrasi itu guys. Sipari Besar. Sipari Besar ini juga kalau nggak salah paling ujung ya dari desa yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang. Setelah itu akan masuk Kecamatan Sebulu. Di sini tikungannya tajam-tajam, tanjakan dan turunannya curam.
curam di Separi Besar ini. Masjidnya Separi Besar nih guys. Masjid apa namanya? Kilometer 47 Desa Separi Besar. Tanjakannya curam dan menikung. Curam dan menikung. Simpangan Desa Segihan, Muara Kaman, lokasi tambang. Ini ke kanan ke lokasi tambang. Nah ini ke kiri itu ini ke Segihan, ditembus ke Segihan ini jalannya guys. Dulu jalan tambang. Nah ini masuk desa lagi. Nah sudah masuk kecamatan Sebulu ini. Selamat datang di Desa Giri Agung. Nah ini masuk Sebulu sudah ini guys.